Jadi ini salah satu behind the skin cerita true story-nya Bro Edis yang mungkin belum terucap di videonya Bro Edis ya, bisa jadi ya. Belum. Yang bikin konten saya viral tuh karena ada anak ya yang Fauzan itu namanya. Fauzan ya. Bawa ke Pisah, semua logistiknya di temennya. Waduh. Penerangan juga cuman ada HP. Waduh. Terus alat-alat campingnya juga ada di temennya. Di temennya itu. Jadi intinya janjiannya di mana tapi nggak ketemu. Jadi akhirnya mau nggak mau harus membantu untuk menemukan temannya itu ya. Iya. Tapi kalau suara gamelan sempat mendengar apa enggak? Sempat, tapi bukan yang hari itu. Oh, sempat tapi bukan yang hari itu. Dan di Lawu juga. Ya, dan di Lawu juga. Oke, sekarang kita coba untuk masuk di membacakan komen-komen dari teman-teman pendaki yang berkomentar di kolom komentarnya videonya Bro Edis yang solo camping di Pasar Setan Gunung Lawu, Uji Nyali. Jadi beliau berkata, sampean kalau naik gunung lagi jangan lepas dari teman Mas. Ada aura negatif yang disukai makhluk halus Mas di tubuhmu. Sedangkan baju warna hijau itu mitosnya tidak diperbolehkan dipakai saat berada di gunung, terutama Gunung Lawu. Dia bilang, dari mata batin saya melihat Mas Edis ada yang mendampingi. Wah, sosok tuan guru dari asal kakek beliau lahir. Sehingga saat melintas di Pasar Dieng, para penjaga seperti mempersilahkan jalur karena ada niat baik Mas Edis sebelum memijakkan kaki di atas gunung, yang membuat penjaga mempersilahkan Bro Edis untuk berjalan. Saya bilang benar. Saya ada yang dampingi dan itu sosok tuan guru. Keren abis pokoknya. Request camp Samarantu dong. Ada apa di sana? Sedikit aja. Setelah di solo camping di Pasar Setan Gunung Lawu, tidak berapa lama kemudian Bro Edis memutuskan untuk solo camping lagi. Betul. Yaitu di pos 4 Samarantu Gunung Selamat. Iya. Jadi kayak waduh, kan tak cari Om. Catatan penting ini, note ini ya. Jadi itu tips dari Bro Edis ketika ya kita ngalami apapun itu yang ada kaitannya dengan goib ya Bro Edis. Jalur babar, jalur recommended ya, insya Allah mudah-mudahan kalau saya ada waktu kesehatan, insya Allah saya akan juga ke Lawu via babar insya Allah. Oke, mungkin itu ya Bro Edis. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita mudah-mudahan bisa collab lagi di lain waktu. Siap. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di acara ngobrol-ngobrol sama pendaki. Jadi ini ada salah satu teman pendaki senior saya di YouTube. Wow. Jadi saya suka melihat video-video beliau, subscribernya Mas Edis dari Surabaya ya Mas Edis ya. Mas Edis pakai Z ya, Mas Edis ya. Mungkin teman-teman pendaki sudah banyak yang tahu ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Sudah banyak video-videonya yang ada di YouTube yang mereview ya hampir seluruh gunung-gunung di Jawa Timur, lalu merambah ke Jawa Tengah dan ke Jawa Barat, bahkan sudah ke Rinjani ya. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ke Kerinci. Oh siap. Iya. Amin. Oke, jadi ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Bro Edis ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai tentang sharing atau cerita-cerita true story Bro Edis saat mendaki dan solo camping di Pasar Dieng atau Pasar Setannya Gunung Lawu di mana Karanganyar ya itu. Karanganyar masuk Gunung Lawu ya. Karanganyar perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karanganyar dan Magetan ya. Magetan, Ngawi. Oh ya, itu ya. Oke. 3 kabupaten. Benar 3 kabupaten. Jadi
Di situ Bro Edis kan melakukan solo camping di lokasi yang namanya Pasar Setan atau Pasar Dieng ya. Ya. Yang mitosnya itu di situ kalau kita pas summit atau pas melewati Pasar Dieng itu kalau mendengar kerumunan seperti kayak di pasar gitu ya Bro Edis. Nah, kita harus paling tidak memberi atau naruh uang ya. Seingat saya mitosnya begitu ya. Jadi naruh uang semacam kayak transaksi jual beli di pasar begitu ya. Yes, itu mitosnya seperti itu, dan itu sudah banyak pendaki yang ya entah itu mengalami kejadian-kejadian yang aneh atau bagaimana, yang intinya di situ sudah terkenal kalau lokasinya angker gitu ya, kurang lebih seperti itu, jadi mistis lah intinya. Nah, Bro Edis ingin solo camping di sana. Nah, nanti kita ngobrol tentang hal itu, tentang istilahnya pengalaman apa yang terjadi selama dia camping di sana, lalu tujuannya camping di Pasar Dieng itu seperti apa dan bagaimana istilahnya yang terjadi atau apa yang mungkin istilahnya ada hal-hal yang aneh atau bagaimana lah, nanti kita tanyakan langsung ke Mas Edis atau Bro Edis. Saya manggilnya Bro Edis saja ya. Siap. Iya. Saya manggilnya Om ya. Om ya, boleh. Om Adam. Iya. Oke. Nah, baik. Itu pendakian itu dilakukan pada tanggal berapa ya Bro Edis? Kalau tanggal pastinya kebetulan saya lupa Om. Oh ya. Memang tahun 2021 ya. Kurang lebih tahun 2021-an. Pertengahan. Masih pandemi kan. Masih ya. awal-awal pandemi. Iya. Kemudian yang saya ingat kapannya itu adalah pas fenomena supermoon. Oh gerhana. iya, gerhana bulan merah ya. Betul. Benar. Jadi dia dua fenomena, bulan supermoon, gerhananya blood moon. Oh, gerhananya blood moon. Iya, jadi dua fenomena langsung ya. Jadi pada saat purnama. Berarti mendaki ke sana untuk melihat ya istilahnya keagungan Allah lah ya. Ya. Salah satunya ya tujuannya ya. Oke. Terus sama siapa Bro di situ waktu itu? Waktu itu saya sama YouTuber juga Om. Oh gitu. Waktu itu belum jadi YouTuber sih. Oh. Om Sukat. Oh, Om Sukat. Itu dari Kediri kan. Oh iya bener ya. Saya Kandangan TV. Kandangan TV ya, benar-benar. Itu aku soalnya tahu Om Sukat itu ketika nanjak bareng sama Bro Edis. Iya itu. Iya, oke. Jadi waktu itu kita milih jalur lewat Singolangu, jalur kuno ya kalau jalur klasik ya. Jalur klasik ya. Itu memang rencananya saya nganterin Om Sukat dan istri. Beliau itu kan orang Hindu. Oh ya, dia orang Hindu dan terus mau ada ritual keagamaan lah ya di daerah Lawu situ, di Argodalem sama di Pasar Diengnya. Nah cuman waktu itu milihnya lewat Cemoro Sewu. Cuman kalau Cemoro Sewu saya bilang aduh udah sering kesana lewat Singolangu aja asik gitu, nggak terlalu capek. Pilihnya juga bagus lah, turunnya nanti yang lewat Cemoro Sewu. Akhirnya kita naik 3 hari 2 malam. Di malam pertama kita nginep di Taman Edelweiss di Singolangunya. Rencananya malam kedua pas bulan purnama kita nginepnya di Argodalem. Puncak Argodalem. Di Argodalem bawahnya puncak. Oh, bawahnya puncak. Oke, siap. Kayak ada pondokan, warung. Iya. Nah, rencananya di situ hari ketiganya turun lewat Cemoro Sewu. Oke. Rencana awalnya begitu. Oke. Terus ada pergantian acara atau bagaimana? Nah, pada saat itu kan bulan purnama. Terus tak lihat kalau dari Argodalem untuk menikmati bulan purnama itu kurang agak mager. Karena kan di warung tuh lebih enak cangkruannya. Lebih enak nongkrongnya, lebih anus. Akhirnya malas keluar. Udahlah. Ini saya juga udah pernah konten lewat sini. Coba konten yang beda, sama tahu hoki. Iya. Udah iseng-iseng. Camp di Pasar Dieng. Oh, awalnya memang iseng untuk menikmati gerhana itu
Satu yang itu pertama. Jadi niatnya itu cuma mengabadikan gerhananya lewat pasar Dieng, di pasar Dieng. Jadi ya. Karena mungkin lebih luas juga mungkin ya. Dan nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu. Oh iya. Nggak berisik. Nggak berisik. Oke. Menikmati kesunyian betul. juga. Yang kedua juga saya kalau tidur kan ngorok. Wah, gak enak sama beliau berdua. Oh, suami istri tuh? Suami istri. Oh, berarti bertiga ya? Bertiga. Jadi kalau di tidurnya di mana? Di warung waktu itu. Iya, kok nggak kayak naik gunung gitu. Jadi udah mumpung saya bawa tenda sekalian sendiri. Berarti seperti itu asal mula atau tujuannya Bro Edis menikmati kesunyian di Pasar Dieng, lalu menikmati fenomena alam itu tadi ya. Sama ya itulah. Ya iseng aja sih. Iseng. Nggak ada penantang apa. Oh ini area mitos enggak iseng aja. Wah di sini bakalan sepi, nggak akan ada yang lewat gitu lah. Jadi kalau naruh HP nggak ada bocornya orang banyak gitu. Maksudnya itu gitu. Iya. Jadi itu ya, berarti kita sudah mengerti tujuannya Bro Edis waktu solo camping ya, latar belakang di motivasi di Pasar Dieng ya, Pasar Dieng Gunung Lawu. Lalu ketika itu kan lumayan itu, saya juga nonton videonya Bro Edis yang alhamdulillahnya itu sampai 550.000 penonton kalau tidak salah. Mungkin sekarang bertambah lagi ya. Lalu di situ ada kejadian apa Bro Edis, bisa diruntut mungkin satu persatu Bro Edis? Kalau kejadiannya sih sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa yang memang disengaja ya. Jadi pokoknya cari lokasi yang datar, tidak terus berbatu itu ya intinya. Tenda saya itu kebetulan rapten. Jadi bergantung sepenuhnya kestabilan tenda itu dari pasak. Area Pasar Dieng itu bawahnya batu-batu. Iya. Jadi kalau pakai tenda self standing kayak yang dome atau apa itu kan mau di mana aja kan bisa pokoknya rata. Karena nggak dipasak pun ada kita di dalam tenda, nggak kena angin terus goyang-goyang kan. Nah, karena saya bawanya rapten, otomatis harus cari yang pasir atau tanah. Nah di area situ yang view-nya bagus, maksudnya lapang, melihat ke bulan tidak kehalangan pohon, kemudian bisa dipasak, itu pas di depannya Gapura Pasar Dieng. Pas di depannya Gapura Pasar Dieng. Ya, jadi di sebelahnya jalur pas. Jadi awalnya itu saya mau. Jadi tidak menghalangi jalur itu. Tidak menghalangi jalur. Jadi ini jalurnya, lah ini di sebelahnya. Nah, di situ hanya ada di situ. Kalau di tempat lain lebih lapang, tapi nggak bisa dipasak. Saya nggak bisa berdiri. Benar. Ada yang bisa dipasak, ketutupan pohon. Wah itu nggak bisa lihat. Juga. Benar. Makanya akhirnya pilihnya di situ. Nah, ketika tenda sudah dibangun, terus kita baru mulai mau mengabadikan gerhana, mau bikin time lapse lah ya. Bikin time lapse gerhana. Yang bikin konten saya viral tuh karena ada anak yang Fauzan itu namanya. Fauzan Jakarta ya. Anak masih SMA waktu itu. SMA kelas 2 kalau nggak salah. SMK. Nah dia itu jalan situ, datangnya ternyata tergopoh-gopoh atau bagaimana Bro Edis kalau ekspresinya waktu itu jangan lihat. Waktu itu sebenarnya jujur saya cuek, karena setiap pendaki pasti saya sapa. Iya. Jadi kan mas gitu, mau kemana gitu, mau turun mas, oh iya hati-hati, terus Fauzannya yang tanya, mas ini arah ke Cemorosewu bukan gitu, oh bukan ini Ceto. Nah dari situ dia udah setelah tahu kalau dia salah jalan, nah bingung. Nah, terus akhirnya melihat belakangnya kok agak bingung dan sebagainya, terus dan sendirian. Saya tawari istirahat dulu. Minum dulu. Ini gimana temennya? Ya ini kepisah. Akhirnya beliaunya cerita bahwa kepisah, semua logistiknya di temennya. Penerangan juga cuma ada HP. Terus alat-alat campingnya juga ada di temennya. Temennya itu. Jadi intinya janjiannya di mana tapi nggak ketemu. Akhirnya itu mohon maaf saya potong. Kok bisa terpisah itu, kalau dia menjelaskan tuh ceritanya bagaimana Bro Edis?
Ini kata Fauzan ya. Kata Waktu cerita ke saya itu temennya naik bareng. Bareng. Kemudian nyampe di Sendang Derajat pos 5 lewat Morosewu. Temennya naik duluan. Oh, oke. Nah, janjian ketemuan lagi di Argo Dalem. Nah, puncak. Dari Sendang Derajat ke puncak dengan Sendang Derajat ke Argo Dalem itu kan nyencong. Berpisah gini kan. Beda tikungan gitu loh. Nah, si temennya ini ke atas dulu ke puncak, ini nyusul. Nah, turun dari puncak Argo Dumila itu kan cabang banyak Om. Iya. Ada 8 lebih itu kayaknya. Dan itu memang saya sendiri dari dulu sampai sekarang naik ke puncak Lawu kan kemarin 8 kali, itu 8 kali turunnya itu mesti jalurnya beda, nggak mungkin sama. Jarang banget bisa jalur naik jalur turun sama itu, jarang banget. Karena memang cabangnya ini bercabang, ini bercabang lagi, cabang. Gitu ya. Kayak skema Ponzi. Iya. Jadi oke. Jadi itu yang membuat orang gampang tersesat ketika turun dari puncak. Betul, karena kalau naik ke puncak kan asal jalannya ke atas akan mengerucut. Benar. Nah, kerangin ke bawah beda 1 derajat aja. Udah beda jalur. Benar. Jadi awalnya seperti itu kepisah karena duluan, kemudian Fauzannya itu nyusul nah, tapi nggak ketemu. Mungkin asumsi saya waktu si temennya turun dia ke arah yang Argo Dalem, ke arahnya Boyem, bukan balik ke Cemorosewu. Kalau balik ke Cemorosewu kan ketemu. Iya benar. Yang satu naik, satu turun jalur yang sama. Nah ini pas naik Cemorosewu dari Cemorosewu ke puncak, yang ini turun ke arah Argo Dalem. Argo Dalem ke Boyem itu. Ke Boyem, nyampe puncak ini kosong. Nggak ketemu si Fauzan nggak ketemu sama temannya yang satunya. Lupa saya namanya. Lupa ya. Oke, lanjut. Nah, dari puncak itu lah dia turun. Nah, si Fauzan sendiri ini turunnya nggak ke Cemorosewu, nggak ke Boyem juga, nggak ke Argo Dumila, tapi ke Ceto. Jalur Cemoro Kandang. Oh, jalur Cemoro Kandang. Ya, jalur Cemoro Kandang, kemudian ngambil kanan ke arah Pasar Dieng. Tembusnya di Rumah Botol. Jadi lewat belakangnya Boyem. Oh, lewat belakangnya Boyem. Ya, jadi kalau yang selisipan lah ya. Betul. Jadi udah jalur yang nggak dilewati sama temennya tadi udah. Terus sudah selisipan, dia nggak bawa peralatan yang memadai gitu ya. Karena dibawa sama temennya. Karena dibawa oleh temennya dan itu hal yang kalau bisa dihindari ya. Kalau bisa ya kalau sharing beban. Sharing beban berarti hikmahnya atau pelajaran dari hal itu kita harus tetap bersama apapun resikonya, apapun kondisinya harus tetap bersama karena sharing beban ya. Betul, karena misalnya satu yang bawa frame, satu bawa flysheet, mendirikan tenda atau pakai frame kan nggak bisa, ini flysheet tuh nggak bisa, ya harus bareng. Harus bareng, oke. Jadi sharing beban itu nggak boleh berpisah intinya ya. Itu sebaiknya sih. Sebaiknya, benar. Oke. Sehingga akhirnya Fauzannya ketemu Bro Edis. Kondisinya waktu itu Bro Edis? Kondisinya waktu itu ya karena memang sudah panik kan dari atas. Jadi diajak ngomong awalnya agak nggak nyambung. Kayak blank atau bingung atau bagaimana? Ya sampai lepek lah. Seperti itu. Jadi mungkin juga karena perbedaan logat tuh. Karena orang Jakarta saya medok banget Surabaya kan. Saya kira yang lewat Ceto itu biasanya orang-orang yang dari Jawa kan. Jadi ya mungkin ada shock culture juga dari gitu. Nah, tapi intinya sudah tahu dia saya tanya waktu itu dia naik dari mana, Cemorosewu, motornya lewat Cemorosewu juga, ya udah daripada dia nyasar diantar ya, daripada nyasar karena kalau nyasar ya percuma kasarannya ya mesakne kan dia juga kondisi nggak ada senter, nggak ada mungkin jaket seadanya ya. Kalau takutnya kalau kemungkinan terburu hipotermia seperti yang pendaki yang hilang itu kan ngeri juga ya, bisa merepotkan tim SAR dan akhirnya dari situ langsung grenjet atau apa ya, grenjet itu bahasa Indonesia
kalau Bro Edis langsung tergugah untuk mengantar itu daripada nanti tersesat ya, karena saya pasti akan jadi orang yang paling pertama kali disalahkan. Kalau sudah tahu orang ada yang ada yang butuh bantuan disorientasi, tapi kita cuma lewat sana loh. Dan di sana itu ada cabang lagi. Pasti nggak akan ini ya. Jadi akhirnya mau nggak mau harus membantu untuk menemukan temannya itu ya. Ya. Jadi akhirnya jangan temani antar ke yang pertama pikiran saya bukan ketemu temennya dulu, tapi dia dapat perlindungan yang layak dulu. Perlindungan yang layak. Jadi minimal ke warung. Karena dia nggak bawa tenda. Tenda saya sih cuma satu orang. Benar. Pakai trapten itu tadi, jadi bisa. Nah, ke warung. Nah, kebetulan di warung ada Om Sukat sama istri kan, ngobrol-ngobrol di situ. Siapa tahu juga temennya ada di warung. Ternyata nggak ada. Ya sudah. Nah, dari situ kita mumpung di sini, iseng-iseng tak coba ke Bogiar, terus Boyem. Ternyata si temennya ada di Boyem lagi makan. Gitu. Lah terus itu ada perasaan bersalah apa tidak itu? Mungkin atau biasa aja temennya yang kalau saya baca komentar temen-temen di YouTube itu kan banyak yang gregetan dong. Iya gregetan benar. Temennya kok nggak tahu terima kasih sih, udah diantar gini ini temennya. Ternyata temennya nggak tahu kalau dia tuh tersesat, disorientasi. Berarti akhirnya dia ya biasa aja. Biasa aja ya, makan biasa. Lain. Ayo begitu ya. Oke. Ya tapi alhamdulillah ketemu di situ ya. Ketemu terus dia tetap ya namanya nggak tahu ya, jadi ya merasa tidak bersalah ya. Si Fauzan dia juga nggak cerita kalau dia habis disorientasi gitu. Nah baru cerita itu katanya waktu DM-an sama dia tuh setelah turun di bawah. Di bawah baru dia cerita. Kalau sempat ngalami disorientasi, aslinya aku nyari kamu dan kamu nggak ketemu. Gitu cerita. Mau nyasar ke Cetong. Jadi ini salah satu behind the skin cerita true story-nya Bro Edis yang mungkin belum terucap di videonya Bro Edis ya, bisa jadi ya. Nah, jadi itulah kondisi waktu itu, jadi mengantarkan, lalu setelah ngantar ketemu terus Bro Edis balik ke tempat Om Sukat. Balik ke warung ya, warung waktu itu habis itu hujan soalnya. Hujan. Oke, terus jadi saya berteduh dulu, mumpung di warung. Iya. Karena saya solo camping kan, dan saya tipenya itu orang yang mager. Masak itu males. Jadi beli aja. Berarti beli makan ke malam Om Sukat makan malam, setelah makan malam baru kembali ke Pasar Dieng. Untuk bermalamnya kembali di Pasar Setan, Pasar Klaten ya. Oke. Nah, selama perjalanan balik berarti itu melewati maghrib, nyisak juga ya waktu itu. Saya belum sampai tengah malam ya? Sekitar 9:30 malam. Sudah 9:30-an. Karena hujan. Berarti nunggu lama di warung tadi. Ya. Setelah agak rintik-rintik baru Bro Edis balik ke tenda. Waktu ngantar si Fauzan ke warung ketemu temannya itu masih habis maghrib. Habis maghrib. Selama perjalanan enggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa kan, kamera masih terang kan, masih cahaya cukup. Masih cukup ya. Lalu pas balik 9:30 itu juga aman-aman aja? Aman-aman aja. Atau mungkin mendengar apa gitu selama perjalanan ke? Kalau mendengar nggak cuma saya sih sebenarnya, jadi hampir semua pada hari itu yang melewati bahkan sampai di Argo Dalam memang mendengar suara orkesan ya. Orkesan dangdutan atau gamelan atau apa? Dangdutan. Waktu itu musiknya dangdutan. Dangdutan. Genrenya dangdutan. Berarti ya kalau logikanya Bro Edis, kalau dangdutan otomatis dari bawah ya mungkin ya. Penjelasan paling rasionalnya ya. Menggema ke atas. Waktu itu kalau tidak salah memang hari besar untuk orang musim kawinnya manusia lah. Iya. Jadi banyak hajatan, banyak suara dangdutan itu. Iya. Oke, jadi tapi kalau suara gamelan sempat mendengar apa enggak? Sempat, tapi bukan yang hari itu. Sempat tapi bukan yang hari itu. Dan di Lawu juga. Ya, dan di Lawu juga. Kalau itu waktu solo hiking, solo camping atau pas bareng-bareng atau gimana? Solo hiking pernah, waktu bareng-bareng juga pernah, dan memang ya udah lumrah sih dengar suara gamelan sama dangdutan itu. Intinya bagaimana kalau ketika mendengar seperti itu positive vibe
apa yang harus dibangun kira-kira bro? Nah gini, ini saya berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi saya ini orangnya nggak peduli sama setan. Oke, logis ya. Logis iya, tapi andai kata ada setan pun saya nggak apa-apa gitu loh, nggak takut. Jadi ada pocong tahu-tahu muncul di depan muka saya, paling kayak gini tuh bentuknya. Jadi saya bukan orang yang menakut. Siap-siap. Saya bukan orang yang menakut. Jadi yang bisa saya lakukan biasanya adalah merasionalisasi sesuatu. Kalau saya langsung ambil jawaban, oh itu dari gaib dan sebagainya, mungkin kualitas kecerdasan saya hanya sampai situ dan saya malu kalau harus seperti itu. Jadi saya biasanya menganalisa dulu kemungkinan apa yang paling rasional. Kalau ada suara speaker dangdutan atau gamelan, kita analisa dulu hari itu bulan banyak hajatan apa enggak? Jam berapa? Justru kalau siang hari dengar itu malah nggak bener. Tapi kalau malam hari ya orang kan hajatan malam hari. Makan nah, malam. Terus kemudian kita lihat lokasi. Adatnya orang-orang di sana kalau hajatan kayak gimana? Apakah kayak di Surabaya 1 jam 2 jam speaker mati? Oh iya. Atau melean? Melean bisa berhari-hari. Bisa sampai 7 hari. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, karena ini masuk daerah kabupaten. Benar. Pelosok juga dekat sama gunung. Benar. Yang paling sering dilakukan adalah melean. Iya. Kan? Melean. Nah, kemudian kita lihat topografi. Kampung dengan titik saya mendengar itu kalau ditarik garis lurus jaraknya masih dalam jangkauan speaker apa tidak? Nah, kalau speakernya 8.000 watt lebih kan masih masuk, nyampe. Jangan kan gitu di kota aja. Kalau udah jam 2 malam sunyi, suara kenceng, suara ninu-ninunya kereta. Oke. Padahal kadang-kala kita mungkin jaraknya 15 kilo dari pintu palang kereta terdekat. Tapi karena sunyi, tidak ada polusi suara, mungkin juga tidak ada penghalang, angin juga arahnya ke arah kita, atas atau mungkin jadi akhirnya terdengar. Oke, itu rasionalisasi. Jadi teman-teman kalau mendengar suara gamelan, saya pun juga pernah mendengar suara gamelan. Tapi waktu itu karena mungkin ya kalut atau saya sendirian atau bagaimana tapi saya langsung waktu itu saya mengabadikan motret malam hari Milky Way, langsung cabut turun ketika dengan tidak seperti Bro Edis yang waktu itu ya itu intinya kalau mendengar suara seperti itu berarti yang paling tidak memang mestinya dari bawah ya. Dan ini bukan sekedar asumsi akhirnya terbukti. Jadi pada saat itu kan di kejadian lain ya, waktu saya dengar gamelan. Nah, pada saat saya naik Singolangu itu sama Om Sukat itu, ternyata di depan pintu rimba memang ada memang ada acara hajatan. Speakernya itu menghadap ke gunung. Yang diputar musiknya gamelan. Saya rekam itu. Berarti bukan orang gamelan gitu, tapi kan musiknya tergantung operatornya. Bener, operatornya. Nah, pada saat saya lewat itu cek sound suara gamelan atau mungkin karena acara hajatan kan mungkin ngiring mantannya kan gamelan. Nah, malam harinya udah nggak ada ngiring mantan kan, dangdutan. Makanya malamnya saya dengarnya dangdutan. Speakernya sumber suaranya sama. Itu di depannya pos pendakian Singolangu, ada videonya, saya bikin kontennya itu. Akhirnya misteri suara gamelan terpecahkan. Itu ada buktinya. Ada ya, oke. Berarti memang dari suara dari sound system orang yang hajatan di sekitar gunung itu. Pada saat itu. Nah, itu yang pertama berarti. Lalu berarti setelah nyampe di tenda langsung hujan deras kalau tidak salah atau bagaimana? Yang setelah ngantar ya? Ya setelah ngantar. Jadi setelah ngantar hujan, nggak terlalu deras, saya ngiup di mana di air dalam di warung. Setelah hujannya reda, gerimis sedikit, saya balik ke tenda. Hujan lagi deras. Hujan deras. Itu hujan badai atau mungkin hujan deras saja? Hujan deras tapi intensitas sampai biasa. Angin badai itu enggak ada. Oh ya alhamdulillah, berarti kalau menghadapi hujan seperti itu ya kalau sudah masuk di tenda ya insya Allah sudah ya aman lah ya. Belum tentu bagaimana? Karena
badai itu kan ada aliran airnya itu mengarah kemana ya, juga. Itu yang paling umum lah. Nah, yang paling apes adalah karena Pasar Dieng itu tidak disarankan orang untuk ngecamp di sana itu karena bukan karena bisnisnya sebenarnya. Bisnis itu hanya biar orang lebih yakin nggak ngecamp di situ. Pasar Dieng itu kan area terbuka. Batu-batu. Batu kan konduktor. Oh, petir, Bos. Petir, iya ya. Oh, konduktor iya. Itu makanya dilarang. Dihimbau untuk tidak ada larangan, tapi dihimbau untuk bukan dilarang tapi dihimbau. Ya, untuk menghindari area situ lah ini. Itu kalau resiko petir karena memang area lapang banget, luas banget. Dan mungkin kalau kita berdiri ya memang kita paling tinggi di situ. Gitu. Oke ya. Oke, jadi itu ya. Lalu sampai malam hari berarti sempat keluar jam 1 atau jam berapa? Sempat waktu itu karena melihat kondisi cuaca dan lihat gerhana sudah selesai apa belum. Ternyata gerhana sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ternyata gerhananya itu terjadi pada saat saya ngantar pauzan itu. Oh, ketika itu. Jadi peralihan maghrib ke isya. Peralihan maghrib ke isya saatnya terjadi gerhana yang full moon-nya itu berarti. Ya. Berarti ketika jenengan datang ya sudah full besar malah. Bunder putih gitu. Supermoon. Oh, supermoon. Ya, supermoon. Oke. Jadi jam 1 itu sudah selesai ya fenomenanya. Sudah selesai dan karena waktu itu habis hujan, jadi orang-orang yang ngecamp di Bulak Peperangan sama Gupakan Menjangan yang nyari air original di warung. Iya ya, oke. Itu porter-porternya pada ke atas. Nah, ketemu tenda saya itu tadi. Nah, bilang, "Lu Mas ngecamp di sini sendirian?" "Iya, Om." "Masuk." Oh iya, ada itu ya orang. Ayo masuk ya. Itu yang dari Ceto karena lagi cari air tapi yang ori. Yang ori. Ya, yang masih air mineral kemasan. Bukan adanya di warung. Oh, oke, siap. Kebetulan tamunya requestnya itu. Oh, dia ngantar tamu request air yang ori. Nggak mau yang. Terus ketemu jenengan di sana. Oke. Sampai pagi pun juga alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Pagi biasa aja sih. Terus sunrise juga oke ya. Oke. Cuaca juga lumayan bersahabat lah, nggak ada sedingin laut biasanya waktu itu. Oh, oke. Jadi alhamdulillah tidak terjadi hal yang bisa dikatakan kata orang-orang yang mengguncang keimanan. Tidak terjadi ya, alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita coba untuk masuk di membacakan komen-komen dari teman-teman pendaki yang berkomentar di kolom komentarnya videonya Bro Edis yang solo camping di Pasar Setan Gunung Lawu, Uji Nyali. Jadi salah satunya ini akan saya bacakan nanti, kemudian bagaimana pendapat Bro Edis tentang komen-komen teman-teman yang sudah nulis di kolom komentar beliau ya. Jadi salah satunya ini rasa terima kasih dari Muhammad Fauzan, teman pendaki yang diantar oleh Bro Edis ke warung yaitu yang saat itu korban. Survivor yang sempat tersesat itu juga berkomentar di situ ya. Terima kasih banyak Mas Edis membantu saya yang nyasar dari puncak ke Pasar Dieng. Alhamdulillah bersyukur dipertemukan dengan Mas Edis dan rencana Allah memang baik bisa dipertemukan sama beliau dan intinya Muhammad Fauzan ini berterima kasih karena sudah diantar bertemu dengan temannya tadi ya. Lalu itu kemudian yang kedua dari Mbak Tri Lestari ya. Dari Mbak Tri Lestari beliau berkata, sampean kalau naik gunung lagi jangan lepas dari teman Mas. Ada aura negatif yang disukai makhluk halus Mas di tubuhmu. Jadi Mbak Tri Lestari ini ngomong yang ditujukan ke Mas Muhammad Fauzan yang katanya itu ada aura negatif di tubuhnya Mas Fauzan yang disukai makhluk halus. Nah, kalau tentang komen seperti ini dan didukung oleh Mas Ari Suseno, yaitu beliau berkata, saya sependapat dengan Mbak Sri Lestari. Dia melihat Mas Fauzan muncul aura udah gelap banget. Nah, untung ada yang nolong, yaitu Mas Edis. Nah, kalau tentang hal ini pendapat Bro Edis bagaimana ya Bro? Ketika melihat langsung dengan survivor ya,
kalau pendapatnya Bro Edis seperti apa ya? Jadi kan ini Om, itu kan nyerempet metafisika ya. Ya, metafisika. Kebetulan saya juga dari SMP itu mempelajari dan mendalami tentang metafisika. Oke. Jadi saya bertemu dengan banyak orang yang bisa saya katakan guru untuk di bidang metafisika itu. Okay. Ada yang bahkan dukun, dan ada yang dukun beneran, ada dukun palsu, ada yang sosok dukun, ada yang sosok dukun kayak gitu. Jadi intinya dari pengalaman yang ini saya alami dan sebagainya. Saya bukan orang yang tidak percaya gaib, karena saya sendiri pernah ngalamin. Tapi tidak di gunung. Jadi kalau ada konten horor minta di gunung horornya apa? Saya nggak punya karena belum ngalami gitu. Tapi kalau di tempat bukan gunung pernah ngalami, saya pernah collab sama Horni waktu itu. Tapi kalau yang nyambung kembali ke Mbak Sri Lestari tadi, ada aura negatif. Tri Lestari ya. Ada aura negatif yang disukai makhluk lain. Kalau saya setuju dan sependapat. Siap. Karena aura negatif itu auranya dulu deh. Auranya dulu itu kan proyeksi energi kita. Nah, jin, makhluk lain dan lain sebagainya itu energi yang liar, yang nggak punya jasad. Dimana kalau saya punya keyakinan mereka ini energinya akan tambah kuat ketika makan energi negatif orang lain. Siap, paham. Karena energi kan nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan kan. Nah, bisanya cuma di substitusi atau diserap atau diapakan lah. Diserap. Nah, ini ada orang lagi takut, maka energinya, gelombang otaknya dan lain sebagainya akan terproyeksi yang dinamakan aura itu tadi. Entahlah mau warnanya apa aja saya nggak tahu ya, tapi pokoknya ini energinya negatif. Nah, ini melihat ini sebagai mangsa dong. Siap. Karena ada ketakutan sehingga memancarkan aura yang tadi itu. Aura negatif tadi. Sehingga makhluk halus menganggap ini mangsanya, ya. Betul, karena dia juga butuh untuk makan dari energi tadi. Menurut saya ya. Nah, kalau yang aslinya saya nggak tahu, tapi ini sepemahaman saya. Siap. Jadi kayak gitu. Nah, ketika energi ini teresonansi dan meluas negatifnya, ya orang kalau tahu di situ ada bancaan ya datang dong. Makin banyak dong makhluk lain yang datang. Nah, ketika energi kita diserap sama makhluk lain atau sama siapapun lah, lemes dong. Disorientasi, panik dan lain sebagainya. Bingung, menghasilkan energi negatif lagi. Jadi siklusnya akan putar terus. Lingkaran setan itu tadi ya. Semakin aura negatif, energi negatifnya semakin bertambah. Iya, makin besar dong efeknya. Makin meluas, makin banyak orang, makin banyak makhluk lain yang memanfaatkan ini tadi. Seperti itu. Itu masuk akal sih kalau menurut saya. Masuk akal penjelasan dari Bro Edis ya. Jadi ya memang berarti setiap orang itu ya pasti akan memancarkan energi negatif apabila kalau dia tidak bisa menahan ketakutannya. Ya, kurang lebih makanya kalau di agama yang saya anut tuh, kalau orang berani, saya nggak tahu ini di hadis di Al-Quran ya, nggak mendalami banget, tapi saya pernah dengar ceramah di khotbah Jumat itu kayak gitu. Kita kalau berani, jin akan jadi sekecil lalat. Bukan secara fisiknya, tapi itu metafor aja. Artinya apa? Energi kita ngungkung energi negatifnya ini tadi. Jadi dia menjauh dengan sendiri. Menguasai dirinya kita ya nggak dikuasai balik oleh kalau energi kita sebagai makhluk itu beda dengan energi magnet. Kalau magnet kan kutub utara sama selatan, kalau negatif positif tarik menarik. Nah kalau ini kebalikan. Kebalikan malah. Jadi yang negatif narik negatif, yang positif narik positif. Lah positif nendang yang negatif. Makanya kalau kita berani, energi kita positif ya, yang negatif ngalih. Keren masuk akal. Oke. Jadi wah ya aku sudah mulai paham ini tentang aura. Oke, siap. Oke, sekarang lanjut ya Bro Edis ya. Oke. Lalu ada juga yang
ini yang bilang kalau si Fauzan itu memakai baju warna hijau. Ya. Sedangkan baju warna hijau itu mitosnya tidak diperbolehkan dipakai saat berada di gunung, terutama Gunung Lawu. Nah, kalau hal itu Bro Edis, gimana kalau menurut pendapat penjenengan? Itu ada benarnya. Oke. Mitos itu ada benarnya, tapi bukan kaitannya dengan halal goib. Oke. Jadi mitos itu sama mungkin orang yang intelektualnya lebih tinggi dari kita, ya, oke. Sesepuh atau apa, untuk memasyarakatkan aturan agar lebih bisa diterima pada masyarakat saat itu adalah lewat cerita mitos. Oh, ya. Lewat digoib-goibkan, lewat apa dan sebagainya. Supaya lu mandes kan. Kadang orang nggak nurut undang-undang tapi nurut kebudayaan. Oh, iya, oke. Nah, nurut apa, yes, itulah kan. Nah, mitos itu sebenarnya adalah himbauan. Kita sebenarnya nggak di Gunung Lawu sih, di gunung manapun, di alam, bahkan di pantai. Ya. Kita dihimbau untuk tidak menggunakan warna hijau. Karena ketika kita nanti naudzubillah dapat musibah, nyarinya susah. Oh iya, kalau misal tersesat atau apa, warna hijau kan sama kayak tumbuhan. Sama kayak tumbuhan. Kalau di laut Jawa kan warna hijau. Iya, benar. Bukan karena itu pakaiannya ini Roro Kidul, bukan. Oke, ya masuk benar. Tapi karena kalau terjadi sesuatu, evakuasinya akan lebih repot. Lebih sulit untuk ditemukan segala macam evakuasi. Makanya barang-barang outdoor itu warnanya rata-rata ngejreng. Oranye, kuning, biru, merah, biru. Oke, benar juga. Itu karena jarangnya warna hijau sih memang. Ya, karena memang itu. Nah, itu pun justru akan jadi apa istilahnya membatalkan mitos. Kalau yang naik tentara. Oh iya. Tentara naik pakai baju hijau. Enggak kenapa-napa loh. Iya benar. Karena tentara pakai baju itu supaya bisa memang kamuflase ya, menyeragamkan dengan vegetasi sekitar. Betul. Nah, sekarang Kopassus latihannya di Lawu. Iya. Masa mereka ganti baju dulu, pakai baju merah, nanti dikira anak buah partai tertentu. Nggak netral lagi. Oke, siap. Ya, jadi sudah terjawab ya komen dari teman-teman, lalu dijawab oleh Bu Edis di sini ya. Polhut aja pakainya hijau. Hijau ya, polisi hutan. Belakangnya yang hutan ya. Kayak di Arjuno nggak boleh pakai baju hijau, mitosnya Polhutnya pakai baju hijau. Iya hijau. Oke. Benar siap. Nah, sekarang ada juga yang kejadian Alfi Kurniawan itu yang pendaki juga masih muda, umur 20 tahun, yang hilang di Gunung Lawu sampai sekarang pun masih belum ketemu ya. Mungkin seumuran sama Fauzan bisa jadi ya. Mungkin ya SMA lah. Lebih tua dikit kayaknya. Oh ya. Fauzan kan baru 17, baru 18. SMA kan kelas 2. Oh iya benar ya. Kalau 20 kan berarti udah kelas. Berarti sudah lulus bisa jadi ya. Oke. Nah, kalau Alfi Kurniawan itu memang ya itu juga terpisah dari temannya kan, kalau seingat saya ya. Seingat saya tentunya. Nah, itu bagaimana Bro Des kalau menanggapi Alfi yang sekilas saja tentang Alfi itu, mungkin pendapat jenengan. Jadi ini yang pertama saya ucapkan turut berbela-sungkawa sampai sekarang belum ketemu ya. Tapi kalau disuruh mengkomentari kasusnya, terus terang karena saya tidak berada di TKP, nggak ngerti alurnya, hanya dari berita, hanya dari katanya saya nggak bisa berkomentar. Cuman saya masih mungkin bisa sharing sedikit jalan pikiran saya. Ketika ada orang hilang, yang pertama kali harus kita lakukan adalah jangan menyalahkan goib dulu. Karena bisa jadi pembunuhan. Benar. Keterangan teman belum tentu keterangan beneran. Kalau dia ada tendensi modus dan lain sebagainya di situ. Dan ini pernah terbukti. Kayak dulu kejadian yang di gunung lain, di Gunung Butak. Waktu Gunung Butak tutup. Yang itu. Ada yang isunya kesurupan terus loncat dari jurang. Oh, yang
lewat dari Dau. via Dau. yang sebenarnya jalurnya itu jalur ditutup, Ya. tapi dia Lewat tetap situ. aja lewat situ. Nah itu kan yang viral beritanya kan Kesurupan, goib. terus loncat ke jurang. Itu kan keterangan satu orang. Terus satu orang. Yang Oke. lain kan temennya udah di atas. Oke. Ternyata kasus pembunuhan Oh. itu bisa dicek di polsek sana. Polsek Kasus pembunuhan itu. jauh ya. Iya. Oh, oke. Jadi semua itu jangan menyalahkan goib, ya. Ya. Jadi harus ya rasionalisasi itu penting. Hmm. Dan mengumpulkan berbagai macam keterangan ya. Ya. Karena Oke. keterangan kalau itu komplotan Mm-mm. ya bisa disetting dong. Iya, iya. Kayak kasus yang sekarang viral di pusat Oh iya iya. Oke. itu kan semua orang pada tahu. nah itu kan itu bisa disetting kan. Iya, Ini iya, kamu iya. nanti ceritanya ini, kamu nanti ceritanya Iya, iya, ini. iya, oke. Nah gitu. Iya. Jadi ya memang ya selain takdirnya seperti itu, Alfi kita Ya kembali itu ke Alfi, pasti ya, takdir. takdirnya seperti itu ya. Tapi Tapi penyebab ini- kematiannya, atau penyebab hilangnya penyebab hilangnya sampai sekarang belum itu ketemu, kita jangan langsung asumsi mengasumsi itu hal yang langsung gaib. gaib. Kita harus manusia dulu, humannya dulu. Humannya dulu kembali. Itu kalau saran saya kalau terjadi kasus seperti ini lagi Om, yang turun harusnya penyidik. Oke. Ketika jasadnya ketemu, jangan langsung dimakamkan, otopsi dulu. Otopsi ya. Supaya kita tahu ya Iya, toh. ceritanya seperti apa. Iya, Iya, iya. Wih, semakin anu ya, apa? berat. Ini omongannya. Tapi keren ya. Oke, dilanjut ya berarti. Siap. Oke. Jadi intinya ya Ini asumsi saya sih ya, tadi. benar. Saya. Benar nggak apa-apa. Intinya ya jangan melulu menyalahkan Goib. goib ya. Jadi harus dilihat dari menyeluruh ya, dari Manusianya. dulu. manusianya Manusianya ya dulu. tadi, atau mungkin cuaca bisa jadi sehingga tersesat, atau mungkin Cuaca aja masih bisa disalahkan sama manusia. lah gitu. Atau bisa jadi ya banyak hal ya yang bisa terjadi. Makanya Ya. seperti kata Bro Adis pernah bilang saya di videonya itu, kalau mendaki gunung itu olahraga ekstrim. Betul. Nah, maka Setuju. karena ekstrim harus Prepare benar-benar. prepare benar-benar supaya tidak terjadi hal-hal ya misalnya tadi tersesat, Iya. terus misal hipotermia, meninggal di gunung karena hipotermia segala Iya. macam. Jadi harus persiapan itu penting sekali Bro Adis ya. Yang Penting sudah sekali. siap aja Om, Oh, masih bisa apes. masih bisa apa? Orang-orang yang naik Everest Oke, itu pasti benar. pendaki pro semua. Oh, ngeri itu. Bener. Persiapannya pasti matang semua. Oh, Tapi berapa yang mati coba? bener. Itu aja udah pro. Ratusan dalam satu Ratusan. tahun ya. Bener. Oke. Kita lanjut ya. Oke, Bro Adis Siap. ya. Oke. Lalu ada juga ini Bro Adis. Nah, ini Bro Adis. Dari Mas Effendi. Ini menarik ini. Dia bilang, dari mata batin saya melihat Mas Edis ada yang mendampingi. Wah, sosok tuan guru dari asal kakek beliau lahir. Sehingga saat melintas di Pasar Dieng, para penjaga seperti mempersilahkan jalur karena ada niat baik Mas Edis sebelum memijakkan kaki di atas gunung, yang membuat penjaga mempersilahkan Bro Edis untuk berjalan. Nah, ini menarik ini Bro Edis ini. Komentar dari Mas Effendi. Dia melihat dari mata batinnya, melihat Mas Edis itu seperti ada yang mendampingi. Nah, ini disclaimer ya, bisa Mas Edis berkenan Saya jawab. jawab. Oke, siap. Lanjut. Oke, gimana Bro Edis? Jadi gini Om, Iya, gimana? yang dikatakan Mas Effendi. Om Effendi ini Ya. saya bilang benar. Oh. Saya ada yang dampingi dan itu sosok tuan guru. Oh. Jadi sebenarnya gini Om, cuman saya Gimana? mungkin ketawa nanti jadinya. Gimana? Itu kan dari bilang dari kakek. Iya. Nah kakek saya itu memang guru, lebih tepatnya Oh. kepala sekolah. Oh. Keluarga saya rata-rata akademisi semua. Hmm. Jadi dari mulai kakek yang dari orang tua laki itu kepala sekolah, kakek yang dari perempuan juga dari ibu itu guru militer, papa saya itu juga guru militer, saya sendiri juga
pengajar. Ya, pendidik ya. Jadi kalau sosok tuan guru, saya setuju. Kakeknya. Nah, yang selalu mendampingi saya adalah sosok tuan guru. Saya juga setuju. Karena bayangan saya, ini kan bayangan saya. Ya, bayangan. Sosok saya kan. Sosok iya. Guru. Oh. Iya. Serius. Iya. Oke. Iya. Oh iya, yang mendampingi itu adalah bayangannya dari sosok profesinya Mas Edis, ya, itu guru. Kemana-mana ikut tuh. Kemana ini ya? Kadang dua. Kalau saya dari sana dari sana ada dua deh. Oke. Berarti bukan kodam ya? Bukan. Aku mak dredeg ya, Mas Edis itu duwe kodam itu, pendamping ya apa entah apalah itu namanya, mbok kodam mbok apa. Ternyata ya satu loh ini bisa memanjang loh ini. Bisa memanjang bener ya. Tergantung sunset. Ya. Oke ya, itu ya Mas Effendi ya. Ya kira-kira itu terjawab Bro Edis ya. Nah, ternyata ya dia ada yang mendampingi ya, sosok tuan guru yang berasal dari kakek ya. Ya seperti itulah. Ya seperti jenengan lihat sendiri. Enggak salah kan? Enggak salah. Oke. Nah, satu lagi nih. Nah ini unik. Alhamdulillah sudah tidak ada fitnah lagi mengenai keangkeran di Pasar Dieng. Semakin diceritakan angker, semakin eksis para setan-setan. Itu komentar dari Gi Putra Kartini. Nah itu memang benar ya seperti itu ya Bro Edis ya. Nah ini bagaimana pendapat saya ini kayak pisau bermata dua. Jadi kalau dari sisi rasional memang iya kita semakin kita tidak percaya, energi makin positif kan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Energinya mereka juga akan terkumpul makin kecil. Ada baiknya juga mitos ini memang tetap harus dikembangkan. Karena tidak semua orang itu langsung rasional benar. Dan tidak semua orang itu bisa diatur. Ya. Nah, mitos ini kan kembali awalnya mitos ini dihembuskan adalah untuk mengatur. Mungkin niat awal sebenarnya niat awalnya si orang yang menyebarkan mitos ini itu biar satu alam tetap terjaga. Alam tidak terusak sampah, pohon nggak dipotebang biar untuk bisa jadi jalur, gunung nggak rame, ekosistem berjalan dan sebagainya. Memang kegiatan pendakian ini sedikit banyak memang mempengaruhi alam itu sendiri kan. Iya benar. Kedatangan kita itu ya sedikit banyak ya merubah ekosistem lingkungan alam itu ya. Oke, jadi memang bermata dua ya jawabannya. Jadi tergantung teman-teman mau ngambil sisi yang mana. Sisi rasional ya oke, ada positifnya, sisi yang irasional juga ada positifnya. Benar. Satu lagi supaya kalau di Pasar Dieng yang jenengan sebut tadi himbauan untuk tidak tenda di situ. Itu untuk lebih safety ya. Safety reason. Oke. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya baca dari teman-teman pendaki lain yang berkomen di kolom komentarnya Mas Edis. Nah, ini ada satu lagi dari Mbak Friskalia, keren abis pokoknya, request camp Samarantu dong, ada apa di sana? Sedikit aja. Setelah di solo camping di Pasar Setan Gunung Lawu, tidak berapa lama kemudian Bro Edis memutuskan untuk solo camping lagi. Betul. Yaitu di pos 4 Samarantu Gunung Selamet. Iya. Ya. Setelah dari Gunung Lawu ke sana ya. Nah, sedikit aja Bro Edis, itu kira-kira ada apa di sana? Sedikit aja secara global, jadi akan kejadian yang ada di sana, environment-nya atau apalah itu di pos 4 Samarantu itu bagaimana Bro Edis ceritanya? Story. Saya build up atmosfernya dulu ya. Oke. Jadi kenapa Samarantu dulu yang pertama? Okay. Nah, Samarantu itu dikenal sebagai sesuatu tempat yang diangkarkan oleh beberapa orang pendaki. Karena memang
beberapa pendaki mengaku pernah mengalami kejadian janggal di sana. Dan itu banyak cerita. Banyak saya, aku juga ya di cerita-cerita YouTuber horor banyak. Ya, banyak. Nah, sehingga pada saat saya pernah ngalami sendirian di Pasar Dieng, kan ternyata tidak ada apa-apa. Agak sombong dong naik. Iya. Sombong. Ayo mana lagi tempat yang angker gitu. Iya. Karena melihat potensi revenue-nya dari Pasar Dieng lumayan. Iya, alhamdulillah. Lumayan alhamdulillah. 500.000 penonton. Iya, duitnya banyak. Jadi kan maksud saya pengembangan channel. Saya nggak munafik, ya memang cari duit dari konten. Siap. Nah, kalau wajar. Kalau saya membubui dengan horor, nggak sesuai idealisme. Karena saya pendidik, saya merasa bersalah kalau apa yang tidak seharusnya saya ucapkan. Apalagi itu karangan, kecuali untuk hiburan kan. Nah tapi akhirnya pada saya itu banyak yang ngasih ide lewat komentar, lewat DM. Aduh, jatuh Mas Edis. Gak apa-apa. Ke Samarandu dong, gitu. Samarandu di mana? Ternyata di Gunung Slamet. Nah pada saat itu akhirnya kita punya kelompok dengan Om Farid sama Kosanto sama Bang Santana kalau nggak salah. Nah itu Sartana janjian kita ke Slamet lewat Pambangan. Nah berkelompok kan. Makanya saya nggak solo hiking waktu itu, judulnya solo camping karena campingnya aja yang sendirian, hikingnya bareng-bareng. Nah, waktu itu wah kebetulan nih lewat sini. Akhirnya saya orientasi medan dulu kan, pasti melewati pos 4. Melihat ini apa sih sebenarnya yang jadi masalah di sini gitu. Terus saya minta izin ke teman-teman kelompok bahwa saya mau camping di situ, yang lain lanjut campingnya di pos 5. Teman-teman setuju, nggak masalah. Ya udah, saya dirikan tenda di situ. Masuk silet itu. Masuk silet. Nyolong gitu bukan ngomong. Oh iya. Ambil videonya dari saya itu. Temanya apa itu waktu di silat itu? Ya kankeran sama randu itu. Oh gitu ya, masalah gini. Harusnya royalti deh. Harusnya royalti ya. Nah, terus singkat cerita saya bikin tenda di situ. Dan kebetulan memang hari itu badai Om. Oh, berarti hujan angin. Oh iya benar. Anginnya hujannya sih nggak terlalu anginnya yang karena pada saat itu sehingga menimbulkan suara-suara atau bagaimana? Betul. Jadi kejadian yang di puncak, kalau dilihat dari base camp, puncaknya itu lagi ada topi. Oh, waktu itu? Lenticularis. Wih, keren bagi yang melihat ya. Tapi bagi yang ngeri itu. Bagi yang mengalami di gunung itu ngeri ya. Iya, gitu. Jadi waktu itu niatnya kan memang saya eksplorasi malam hari itu mau ngapain gitu. Di situ ada apa aja gitu. Nggak bisa karena memang cuaca tidak mendukung. Karena badai tadi. Untungnya saya pakai trap tent. Nah, dari pakai trap tent itu kan tenda anti badai kan. Jadi di tenda itu adem ayem aja, nggak bus gini. Makanya di dalam tenda videonya biasa aja. Cuma suara angin. Kalau itu waktu itu saya pakai dom, mungkin udah patah-patah. Iya, benar. Saya pernah mengalami itu. Wah, pasak itu lepas-lepas. Itu kayak gitu. Outer tent itu nyilak bahasa Indonesia tadi. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berasumsi saya nggak berani keluar malamnya, terus alasan ada badai, ya silakan nggak apa-apa. Tapi ya kenyataannya adalah saya nggak keluar karena memang badai. Dan videonya memang nggak mendukung karena karena diterapkan biasa aja. Terus ada suara-suara yang apa Bu Edis yang terus rasionalisasinya? Nah ini yang menarik Om. Jadi di Samarandu itu sebelum malam. Jadi ketika menjelang maghrib sebagai peralihan lah dari cahaya ke gelap. Itu sepi kan? Di Samarindu ini saya belum pernah cerita. Oke. Jadi sepi kan di pos itu, nggak ada pendaki yang lewat karena pendaki yang lewat biasanya memutuskan camp di pos 3 atau lanjut 14 ke pos 5. Samarandu sendiri itu kapasitas tendanya paling hanya muat 4 tenda. 4 tenda saja. Di pos yang lama, di pos yang baru malah nggak muat sama sekali. Jadi saya nggak camping di pos lama. Oh gitu. Oke. Nah karena sepi, sehingga pada saat jam satwa kembali ke sarang, melewati situ.
Oh, oke. Jadi di atas tuh pencolotan semua, kera-kera itu. Oh, monyet. Oh, itu habis cari makan kembali ke sarang. Dan sarangnya deket pos 4 Samaran tuh atau bagaimana? Oh, nggak tahu. Melewati. Oh, yang jelas melewati. Itu kawanan banyak. Kawanan, oke. Kawanan itu nggak 1-2, mungkin ya belasan. Jadi suara kresek itu pasti terdengar. Benar. Dan kebetulan saya memang di luar tenda karena habis turun dari pos 5 cari makan dengan di pos 5. Dari situ melihat ngerti. Bayangkan kalau ada orang yang di dalam tenda dengar suara kayak gitu, asumsinya pasti enggak. Oh iya, oke, benar. Ini kan nggak ada orang gitu. Dan ini kan gunggungan gitu. Nggak ada satwa. Oke, benar. Dan monyetnya nggak berisik, nggak bersuara. Oh, nggak bersuara. Enggak. Ini monyet yang loncat suara kayak monyet melankolis lah. Oke. Jadi nggak bersuara dan loncat memang daun apa namanya, batangnya sendiri itu tipe-tipe batang yang elastis, kalau tekuk itu bunyi krek. Oh, kayak gesekan gitu? Iya, tapi kan bukan gesekan. Jadi ini gesekan. kayak kayu di ongkek gitu loh. Krek. Nah gitu, kayak gitu modelnya. Waduh, itu lah sendirian malam terus dengan suara itu ya rada. Ya asumsinya bisa macam-macam. Kembali ke data yang didapatkan sama pikirannya itu apa aja. Jadi memang kembali ke diri kita untuk ya itu tadi apa? Rasionalisasi. Setelah kita merasionalisasi, kita pasti akan tumbuh rasa yang namanya berani. Ya. Sehingga auranya kita itu positif terus. Tidak dimangsa oleh makhluk lain yang suka oleh aura negatif, memangsa aura negatif dari manusia. Gitu. Oke. Jadi berarti di situ ada suara-suara yang ditimbulkan dari monyet dan dari gesekan angin yang di pohon-pohon ya, batang pohon. Jadi seperti itu ya, nggak ada yang semacam suara orang ketawa atau apalah, nggak ada ya. Oh, orang ketawa itu. Suara orang ketawa itu mirip banget, itu mirip banget sama suara orang ketawa itu dari gesekan pohon itu tadi. Oh, justru dari situ. Jadi kayak waduh, kan tak cari pohon ini kalau kena angin, kalau nggak ada angin nggak bunyi, ketika ada angin bunyi gitu. Oh, berarti itu. Yang gesekan angin yang itu, tapi kalau yang krek itu yang di ada satwanya itu. Oh, berarti jadi saya sedikit menyimpulkan, Bro Adis. Kalau rasa takut itu lebih besar dari rasa berani kita, kan panik. Betul. Ketika dengar suara itu, kan panik. Otomatis kalau sudah panik, orang itu kan ambil langkah 1000. Ya, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Ya? Ngalami. Nah, ketika ambil langkah 1000, karena kalau kita ceroboh, celaka. Itu yang membuat celaka di alam itu sebenarnya rasa panik kita sendiri. Betul. Akan suara-suara yang belum tentu dari hal gaib. Bisa jadi itu hanya suara binatang, bisa jadi hanya suara angin, bisa jadi hanya suara dari pohon, ya kan? Bisa jadi gaib beneran. Nah, ya benar ya. Tapi kan reaksi kita bisa jadi goib beneran ya. Reaksi kita yang kita pilih. Benar. Reaksi kita yang kita pilih. Kalau kita memilih panik dan ambil langkah 1000, bisa jadi kemungkinan besar celaka, bisa jadi kesandung, jatuh ke jurang, gitu. Nah, kalau tips saja, Bro Adis, kira-kira ya. Tapi jenengan kan belum pernah ngalami ya. Kalau di gunung belum. Kalau yang malah di luar di rumah malah kejadian itu apa, Bro Adis? Lebih baik langsung baca-baca atau lari aja atau bagaimana? Gini, kalau kita beriman, kita harus ngerti tuntunan kita, apa yang harus diikuti. Ya udah, di agama kita udah diajarkan kok. Iya sih. Siapa yang harus ditakuti, siapa yang nggak boleh ditakuti. Iya sih, benar. Kembali aja di situ. Oke, benar. Nah, kalau si superior
the one ini yang satu-satunya yang harus ditakuti dan boleh ditakuti. Berarti kan lainnya nggak boleh ditakuti. Iya. Udah selesai. Jadi ketika waktu itu ketika jenengan ada hal itu yang goib beneran, yang jenengan lakukan saat itu pripun? Harusnya saya ngambil kamera sih. Wah, ini potensi ini. Tapi saat itu kalau boleh saya tahu. Waktu ngalami sendiri. Yang tidak di gunung. Yang tidak di gunung. Ya biasa aja. Oh biasa ya, aja. Memang pada saat itu kejadiannya belum ada HP kamera sih ya. Jadi yang saya malah mendekat. Karena ada di ini kok Horni di channelnya Horni. Di channel saya juga pernah saya bahas kejadian paranormal experience itu. Oh iya tahu. Milang. Oh. Cuma oke kan, tontonlah di videonya Bro Edis waktu itu. Jadi biasa aja, karena saya bukan orang yang takut. Karena memang agama ngajarin kita nggak boleh takut. Kalau saya takut, berarti saya tidak menjalankan agama saya dengan baik dan benar. Nah gitu aja. Oke, siap. Oke, catatan penting ini, note nih ya. Jadi itu tips dari Bro Edis ketika ya kita mengalami apapun itu yang ada kaitannya dengan goib ya Bro Edis ya. Jadi kita harus tetap tenang, intinya tetap tenang. Jadi selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, lalu ya berdoa, mohon perlindungan. Berdoa itu juga ada perbedaan loh. Gimana? Berdoa saat Anda takut, tetap energinya takut. Oke. Itu, aku makin takut aku makin berdoa, tapi energinya nggak berubah. Karena saya berdoa kepada Tuhan karena ini, bukan saya berdoa Tuhan karena Tuhan. Itu kan udah niat yang beda. Iya, benar. Nah ini malah akan ya tetap aja. Makanya ada orang kesurupan dibacain ayat kursi nggak selesai karena yang baca kursinya juga takut. Iya kan? Iya. Kenapa kalau yang baca ayat kursi atau apa memang benar-benar perlu ya? Kan beda. Oh iya. Padahal bacaannya sama. Benar-benar makhluk itu ya tetap dapat asupan energi negatif ya. Oke lah. Itu jadi lanjut ke pos Samarantu tadi, akhirnya tidak terjadi apa-apa ya? Nggak terjadi apa-apa sih. Oke, jadi saya menyesal juga nggak terjadi apa-apa. Makanya nggak se-booming ya. Gitu. Tapi ya lumayan 60.000, 68.000 gitu. Pos 4 Samarantu Solo Campingnya Bu Edis. Ya mungkin kira-kira itu yang bisa saya sharing dengan Mas Edis atau Bro Edis saya memanggilnya, tentang solo camping, uji nyali solo camping beliau di lokasi-lokasi yang banyak pendaki itu mitosnya itu ya angker lah atau mistis. Tapi saya disclaimer dulu. Disclaimer gimana? Uji nyali itu bukan uji nyali beneran. Iya. Itu setelah konten tersebut nggak payu baru tak ganti nama. Oh gitu. Jadi itu saran dari Om Sukat Kandangan TV. Iya. Thumbnailnya ganti Mas, itu judulnya ganti biar undang masa. Ya oke. Gitu. Clickbait lah. Clickbait. Ya kita namanya juga YouTuber ya, jadi ya bagaimana cara untuk ya supaya orang tertarik lah ya. Kayak kemarin tersesat di Babar. Nah itu kan kalau saya explore Lawu nggak payu lah judulnya. Tersesat di Lawu. Iya. Tersesat yang direncanakan. Iya. Tersesat di Lawu sampai crash 1 2 3 sampai 8 apa? 9. Oh ya 9 ya 9 ya. Oke. Ya nanti kalau tersesat di Lawu sedikit gratis sekalian ini. Siap. Mumpung kalau tersesat di Lawu via jalur Babar itu kan jalur baru ya? Betul, enggak baru sih. Tapi dia dari 2019 sudah diresmikan. Jadi kalau orang bilang itu jalur nggak resmi udah salah, karena memang dokumennya resmi. Muspidanya tahu, SAR-nya ada, basecampnya ada, tinggal kurang populer aja. Kurang populer. Itu lokasinya tepatnya di sebelah mananya? Sebelahnya desa yang jalur pendakian Jeto. Jadi kalau desa Dusun Babar itu masuk desanya Anggras Manis, kecamatannya sama-sama Jenawi, Ceto juga Jenawi. Cuman yang Ceto itu beda dusun. Beda dusun. Oh, berarti satu kecamatan, satu desa, tapi beda dusun. Kayaknya kalau desa saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Jelas beda. Intinya satu kecamatan ya. Kecamatan masih. Oke ya siap. Ya.
itu via Babar itu ya Mas, landai atau bagaimana ya? Sedikit aja. Spoiler, via Babar adalah jalur paling top. Wah, kayaknya saya harus cobain. Sama Bro Edis. Siap. Nah, tapi sebenarnya kalau tersesatnya itu ya karena makhluk lain itu. Disclaimer ya. Disclaimer. Saya sebutkan makhluk lain itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Selain kelompok kami. Ini bisa manusia lain. Bisa manusia lain. Bisa oknum. Ya, sisanya asumsikan sendiri lah. Ya, itu. Berarti biar komen. Yang menyesatkan itu makhluk lain yang sebutkan itu disclaimer tadi. Mohon maaf, merubah. Nah, saya nggak tahu ya motifnya atau bagaimana? Saya nggak tahu motifnya beliaunya apa. Apakah itu iseng atau hanya sekedar anak kecil mainan, atau memang fenomena alam itu terbalik sendiri. Yang jelas arah yang ditunjukkan itu tidak mengarah ke jalur sebenarnya. Disclaimer ya ini ya. Sebenarnya saya tahu itu arahnya nggak ke situ. Cuman karena saya konten kreator. Ya kan, butuh exposure yang banyak untuk jalur Babar, dan semua rombongan saya juga konten kreator, pendaki sama yang saya kemarin napak suci. Sekarang jadi napak rimba. Jadi ganti napak rimba. Karena saya ledekin napak suci yang nggak suci amat. Jadi napak rimba. Satunya lagi Aan Travel ya. Kita kan ya bukan pendaki kemarin sore lah, tapi juga bukan profesional juga. Iya Bang. Jadi kita memang pada saat itu ada dua misi, memperkenalkan jalur Babar, yang kedua mencari yang masih hilang. Maksudnya? Yang pendaki Cemoro Sewu hilang. Oh iya. Siapa itu yang pendaki dari Kediri? Betul. Iya. Spiritualis sebenarnya. Spiritualis dari Kediri. Jadi sekalian explore. Nah, otomatis sebenarnya kan kita memang rasional semua itu arahnya harusnya naik ke atas gitu. Kita udah mikir gitu semua, cuman udah diam aja lah, ya kita lurus yang sini, siapa tahu nemu pendaki yang itu. Nah kita juga tahu kan GPS ada Om. GPS ada, kita kan bawa GPS. Cuman aku bilang, ini harusnya ke sini. Tapi kita ngerti ini kalau diterusin ternyata tembusnya memang jalur Jogorogo. Begitu. Kita itu udah tahu, medannya udah tahu. Karena kami konten kreator, ya kan. Butuh exposure untuk Babar. Biar orang penasaran jalur Babarnya. Bener, oke paham, siap. Ya udah, ya sedikit drama juga sih sebenarnya. Ya memang saya tuh kalau ada yang menghujat demi konten kayak gitu, ya kan saya nggak menyesatkan. Iya. Sekaligus ini tutorial orang tersesat harusnya ngapain. Masuk. Setuju, saya juga melihatnya, melihatnya videonya dengan. Nah kalau ada haters mau komen macam-macam, ya terserah lah. Memang sampai situ aja kemampuan pikirnya gitu loh. Yang lainnya biasa aja gitu. Iya. Oke, jadi itulah yang terjadi di videonya Bro Edis, Mas Edis pakai Z. Nah, itu ada tersesat di Lawu sampai 9 via jalur baru, jalur Babar ya. Nah, itu sudah sedikit dijelaskan oleh Bro Edis dan akan banyak dijelaskan di videonya beliau. Saya juga sudah melihatnya. Sudah melihat di videonya itu. Nah, jalur Babar, jalur recommended ya, insya Allah mudah-mudahan kalau saya ada waktu kesehatan, insya Allah saya akan juga ke Lawu via Babar insya Allah. Oke, mungkin 3 hal itu yang perlu saya perlu saya ngobrolkan sama Bro Edis ya, karena saya juga penasaran itu 3 hal itu yang Pasar Dieng Solo Camping, Samarantu Solo Camping, dan tersesat di Babar, jalur baru Gunung Lawu. Nah itu 3 hal itu yang saya memang ingin sengaja mengundang Bro Edis ini di waktu mengajarnya. Saya sempat padahal cuma 3 tapi panjang Om ya? Panjang ngomong saya. Enggak, memang saya juga penasaran ini 3 hal itu memang asik untuk dibahas dan sudah diterangkan penjelasan dari Bro Edis tentang 3 hal yang pernah beliau alami, pengalaman pribadi, dan semoga pengalaman beliau ini bisa yang positif, bisa menular ke teman-teman pendaki yang lain ya Bro Edis. Nah, itu
itu bisa menular sehingga memberikan aura yang positif di dunia pendakian. Dan ambil hikmahnya ya Bro Edis ya. Ya, hikmahnya saja. Ambil hikmah dari pembicaraan atau perbincangan kami, dan buang negatifnya. Kalau ada kekurangan juga kami mohon maaf ya Bro Edis ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan di channel saya Jejak Sang Adam. Mudah-mudahan lain kali saya bisa mendaki langsung dengan Bro Edis, entah itu dimanapun. Katanya tadi ke Buta Om. Nah ya ke Buta, insya Allah. Lewat jalur yang nggak ada di YouTube. Ya, lewat jalur yang nggak ada di YouTube ada 2. Jalur via Krise, Gandusari, sama jalur via Resakombo, Kecamatan Doko, semuanya di Kabupaten Blitar. Mudah-mudahan, karena saya dari Kabupaten Blitar. Nanti kalau saya sudah siap fisik, saya ajak Bro Edis ke sana. Iya. Insya Allah. Oke, mungkin itu ya Bro Edis. Terima kasih atas waktunya. Jejak Sang Adam. Nanti kita mudah-mudahan bisa collab lagi di lain waktu. Iya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan perbincangan kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton video saya yang lainnya, lalu tonton juga videonya Mas Edis pakai Z, pendaki panutan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Salam. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share.